Halo anak-anak, selamat bertemu kembali kita pada hari ini. Nah, tentunya tetap seperti mana biasa, Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Oke, baik, pada hari ini kita akan kembali melanjutkan materi. Ya, kita masih tetap di bab 2, masih tetap membahas mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Dan kita juga masih tetap berada di poin B, yaitu mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, yang kita bahas kali ini adalah mengenai poin yang keempat dari pluralitas ya, yaitu perbedaan pekerjaan. Nah, baik. Di sini kita lihat ya, dan muncul pertanyaan ya. Bagaimanakah kondisi pekerjaan masyarakat Indonesia? Nah, tentu jawabannya ya bervariasi, bermacam-macam, beraneka ragam atau berbeda-beda ya, itu sudah jelas. Dan ini mengapa bisa begitu? Ya tentu karena dilatar belakangi oleh keadaan atau latar belakang sosial dari penduduk masing-masing, latar belakang pendidikan penduduk masing-masing, ya, latar belakang kualitas penduduk masing-masing, sehingga ya pekerjaannya pun beraneka ragam ya. Nah, baik, kita akan mulai bahas mengenai pekerjaan ini ya. Nah, menurut Peter Drucker, manusia adalah makhluk pekerja yang pada dasarnya manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Nah, sekarang muncul pertanyaan lagi. Apa perbedaan pekerjaan, profesi, dan profesional? Ya kan? Nah, jadi kita lihatlah satu-satu ya. Nah, yang dikatakan dengan pekerjaan itu adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan penghasilan atau tujuan tertentu, namun tidak tergantung pada keahlian khusus atau keahlian tertentu. Ya, jadi contohnya pada dasarnya ya semua pekerjaan sebenarnya ya. Nah, jadi ya mulai yang terendah misalnya ya eh, pemilik bengkel, kemudian petani, nelayan, para pedagang, ya, dan ya semuanya, ya. Jadi yang lain yang skala yang lebih eh, katakanlah ya, yang pekerjaan-pekerjaan yang hebat lainnya, nah itu termasuklah di sini. Nah, cuma nanti akan kita lihat perbedaannya dengan profesi ya. Nah, itu sebagai contoh misalnya ya, salah satunya atau sebagian. Nah, profesi. Nah, profesi itu apa? Nah, profesi adalah suatu pekerjaan tertentu yang dapat dilakukan oleh seseorang dengan pengetahuan dan keterampilan khusus yang dimilikinya, yang diperolehnya dari pendidikan tertentu. Jadi di sini contohnya ya, misalnya seperti seorang dokter, seorang pengacara, notaris, polisi, guru, dosen, desainer ya, kemudian misalnya ya arsitek ya, dan banyak lagi, itulah antara lainnya. Nah, bicara tentang profesi ini, nah ya, profesi merupakan bagian dari pekerjaan. Profesi merupakan bagian dari pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Ya, nah itu dia yang perlu diingat ya. Nah, kemudian profesional itu apa pula? Ya, nah profesional adalah seseorang yang melakukan profesinya secara benar dan menurut ketentuan etika profesi yang berlaku. Ya, nah itu ya yang penting. Ini intinya sudah tahu kita. Nah, jadi kalau memang dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ya akan disebutlah dia misalnya seorang dokter yang profesional, seorang guru yang profesional, seorang pengacara yang profesional, dan seterusnya ya. Nah, lalu jika ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan tenaga kerja? Nah, tenaga kerja itu adalah penduduk yang berada dalam usia kerja, ya itu mulai dari batas usia 15 tahun sampai 64 tahun ya. Nah, lebih
pasti lagi ini ada menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Ayat 2 disebutkan kalau yang dikatakan dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, bicara tentang jenis pekerjaan dapat dibedakan atas dua ya. Jadi yang pertama itu adalah pekerjaan sektor formal ya, dan pekerjaan sektor non formal atau informal. Nah, apa bedanya kedua hal ini? Nah, itu dapat kita lihat bahwa pekerjaan sektor formal adalah berbagai pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha resmi, baik pemerintah maupun swasta. Itu ya. Nah, contohnya ya para pekerja yang bekerja sebagai ini ya karyawan perusahaan swasta maupun negeri ya, perusahaan swasta maupun pemerintah ya. Kemudian para pekerja yang berperan sebagai pegawai kantor bank baik swasta maupun pemerintah, lalu pegawai pemerintahan baik itu di dinas pendidikan ya katakanlah ya sebagai guru ataupun di kantor dinas pendidikannya, atau bisa juga di dinas kesehatan ya, di dinas keuangan ataupun departemen keuangan ya, dan lain sebagainya ya. Nah, itu disebutlah sebagai pekerjaan sektor formal ya. Nah, itu dia. Nah, pekerjaan di sektor formal ini ya boleh dikatakan individu terikat secara langsung oleh sistem yang berlaku. Dengan demikian, mereka bekerja penuh dengan aturan yang mengikat. Nah, itulah dia kalau pekerjaan sektor formal. Nah, sementara kalau pekerjaan sektor non formal atau informal itu adalah pekerjaan yang di lingkungan usaha tidak resmi atau lapangan pekerjaan yang diciptakan dan diusahakan sendiri oleh pekerja atau disebutlah dengan wira swasta ya. Nah, jenis sektor pekerjaan ini sangat boleh dikatakan ya sangat lebih mudah dimasuki, tanpa kontrak, tanpa formalitas, ukuran usaha juga terbilang bisa saja kecil, lalu teknologi seadanya, padat karya, dan tidak membutuhkan tingkat pendidikan yang tinggi. Nah, ini kita lihat ya beberapa mata pencarian ataupun pekerjaan dari penduduk ya. Dari sini kita lihat dari gambar ini ya, berarti ada pekerjaannya sebagai seorang petani. Jadi di sektor pertanian yang berkaitan dengan kegiatan bercocok tanam. Kemudian ada yang di perkebunan, ada yang di kehutanan ya, ada yang di perikanan, ada yang di peternakan, ada yang di sektor jasa, ya itu berkaitan dengan pembangunan jalan. Kemudian ada yang di industri, pabrik, maupun ada yang di pertambangan. Ini kalau kita lihat dari gambar. Nah, jadi gambar tersebut berkaitannya dengan macam-macam mata pencarian penduduk, terutama penduduk Indonesia lah dulu kita bahas di sini. Nah, jadi mata pencarian itu apa? Ya, mata pencarian itu adalah pekerjaan yang menjadi pokok untuk memenuhi kebutuhan hidup. Atau ya, mata pencarian itu berarti segala aktivitas manusia dalam memberdayakan potensi sumber daya alam. Nah, jadi mata pencarian penduduk Indonesia yang tadi sudah kita jawab di awal ya sangat beragam ya, yang sangat beragam, yang sangat bermacam-macam, berbeda-beda itu. Nah, itu bisa kita lihatlah yaitu mencakup. Jadi bisa kita bedakan dua di sini nanti, yaitu mata pencarian di bidang pertanian dan mata pencarian di bidang non pertanian, non agraris. Nah, kalau yang di bidang pertanian antara lain yang pertama yaitu pertanian yang berkaitan dengan bercocok tanam ya. Nah, bercocok tanam ini yang dilakukan oleh penduduk Indonesia ada yang dalam bentuk berladang. Nah, kalau berladang ini bersifat berpindah-pindah ya, biasanya oleh penduduk-penduduk di pedalaman ya. Nah, kemudian
selain berladang ada bertegalan. Jadi ini hampir sama dengan istilahnya memanfaatkan lahan yang kering. Yang kering dalam artian di sini tidak harus tergenang, ya. Artinya kering dan subur, lalu diolah, ya, bercocok tanam. Nah, hanya saja kalau yang bertegalan ini bersifat menetap. Jadi kalau menetap itu sudah lebih ini ya, sudah lebih melaksanakan panca usaha tani ataupun sabta usaha tani ya. Nah, oke. Nah, kemudian selain berladang dan bertegalan juga dalam bentuk bersawah ya, bersawah ya, jadi menanam padi ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua yaitu dalam bentuk perkebunan. Perkebunan ini dapat dibedakan, ada perkebunan rakyat atau kecil dan ada perkebunan besar. Itu yang dilakukan oleh penduduk Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu di dalam bentuk perikanan ya. Jadi dalam bentuk kegiatan perikanan, yaitu perikanan di sini perikanan laut. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui, wilayah laut Indonesia sangat luas ya. Di tentu potensi yang ada dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi atau sebagai mata pencarian penduduk Indonesia ya. Jadi perikanan laut maupun perikanan darat. Perikanan darat di sini itu dapat dibedakan perikanan air tawar ya. Air tawarnya dalam bentuk yang di wilayah perairan sungai, danau maupun rawa. Lalu selain itu juga perikanan tambak ya, dilakukan di dalam bentuk perikanan tambak. Baik, lalu kemudian di dalam bentuk peternakan ya. Jadi kegiatan peternakan. Peternakan di sini bisa dibedakan ada peternakan hewan besar, peternakan hewan sedang, dan peternakan hewan kecil ya dan unggas. Yang kelima, kegiatan yang berkaitan dengan kehutanan ya. Nah, ini tentu kegiatan mengambil dan membudidayakan hasil-hasil hutan yang diperlukan ya, yaitu hasil-hasil hutan yang dibudidayakan seperti kayu jati, kamper, meranti, damar, bambu, rotan, pinus, kayu putih, pohon kayu putih dan lain-lain ya. Oke, nah sekarang kita lihat mata pencarian di bidang non pertanian. Nah, itu meliputi ya. Yang pertama adalah pertambangan. Pertambangan di sini yaitu kegiatan menggali ya, mulai dari penelitian, eksplorasi sampai dengan eksploitasi ya, menggali barang-barang tambang yang dianggap ya sangat potensial bagi memenuhi kebutuhan hidup ya. Oke. Nah, jadi berkaitan dengan pertambangan yang bahan tambang energi migas yaitu mencakup minyak dan gas bumi. Bahan tambang energi non-migas mencakup batu bara dan tanah gambut. Kemudian bahan tambang mineral logam mencakup misalnya timah putih, bauksit, nikel, tembaga, besi, dan lain-lain. Nah, kemudian bahan tambang batuan ya. Jadi misalnya mencakup intan, batu gamping, kaolin, pasir, kuarsa, marmer, dan lain-lain. Nah, selain pertambangan yang non pertanian yaitu perdagangan ya. Kegiatan perdagangan ini dilakukanlah kegiatan perdagangan besar, skala besar, perdagangan sedang, dan perdagangan kecil. Nah, yang ketiga adalah perindustrian ya, kegiatan mengolah bahan mentah menjadi setengah jadi sampai menjadi barang jadi ya, yang akhirnya memiliki nilai guna dan nilai ekonomi yang tinggi. Nah, itu bisa dilakukan mulai dari industri rumah tangga, industri kecil, industri sedang, dan industri yang besar. Nah, yang keempat yaitu dalam bentuk kegiatan ekonomi pariwisata ya. Jadi kegiatan memanfaatkan keindahan alam dan keanekaragaman budaya Indonesia yang ada. Nah, itu tentu kita mengundang para wisatawan asing maupun wisatawan domestik untuk datang dan melihat-lihat ya, dan dari situ kita tentu akan mendapat tambahan pendapatan bagi daerah maupun bagi negara ya. Nah, itu mencakup kegiatan ya, objek wisata yang memanfaatkan objek wisata alam dan wisata budaya. Oke. Nah, kemudian yang kelima yaitu berkaitan dengan jasa atau servis atau pelayanan ya. Nah, ini mencakup jasa pelayanan transportasi, telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, keamanan, pengiriman barang,
perawatan kecantikan, penitipan barang umum, pelayanan jasa, hukum, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah ya aneka ragam dari mata pencarian ataupun pendapatan pekerjaan ya, pekerjaan dari penduduk Indonesia yang dilakui oleh penduduk yang dilakonin ya, yang dilakukan oleh penduduk Indonesia ya. Nah, jadi semua pekerjaan itu adalah mulia ya. Semua pekerjaan itu adalah mulia. Ya, tentu ya itu tadi sudah kita lihat baik itu yang di sektor pertanian maupun yang di sektor non pertanian. Semua pekerjaan itu adalah mulia ya selama pekerjaan tersebut memang bermanfaat bagi diri maupun bagi orang lain ya. Nah, jadi tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi derajatnya. Semua profesi pekerjaan itu ya tentu baik, tentu mulia, dan itu ya memang harus berjalan dengan semestinya sesuai dengan kualitas dari penduduk masing-masing, karena semua pekerjaan itu saling membutuhkan satu sama lain. Nah, jadi baik anak-anak, inilah pembahasan materi kita untuk hari ini. Semoga apa yang dipaparkan pada hari ini dapat kamu pahami, dapat kamu mengerti. Nah, tetap Ibu berharap kalian tetap belajar, tetap mengulang-ulangi pelajaran supaya bisa lebih memahami dan mengerti apa yang disampaikan oleh guru, ya. Baik, sampai di sini dulu. Tetap jaga kesehatan, ya. Nah, selamat belajar, selamat melanjutkan pelajaran ya. Oke, baik. Terima kasih.